Mas, kamu bobo di kasur aja, Mas. Aku bisa kok tidur nyenyak walaupun tidurnya di sofa. Nggak apa-apa, Mas. Ayo. Udah. Boleh nggak sekali-sekali kamu nurut sama suami kamu? Boleh nggak sekali-sekali kamu juga nurut sama istri kamu, Mas? Gitu dong. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Kamu bisa jaga diri. Norak tau gak? Norak kampungan. Kalian ya. Bu Meli. Mama, udah. Gue lagi seru, kenapa sih? Ma, udah, Ma. Jangan. Ini situasinya lagi keruh, Ma. Jangan, Ma. Jangan memperkeruh lagi. Udah keruh, Ayuna. Udah butek. Udah gak kelihatan. Suasana udah sangat butek semua gara-gara kamu. Mama kasih tahu ya, satu persatu klien yang udah kerjasama dengan perusahaan Papa. Semuanya menarik. Menarik saham-sahamnya semua gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu juga menyimpan video-videonya kecelakaan Bella. Jadi mereka semua seperti itu. Pokoknya Mama gak mau ya kalau perusahaan kita sampai bangkrut gara-gara kamu. Apa? Ngapain sih nyalain Ayuna terus? Apa gunanya sih? Nggak bakal menyelesaikan masalah juga. Mama yakin kalau kamu tahu siapa Bian Kerok di balik masalah ini. Udah pasti dia. Mah, nggak semuanya tentang Ayuna, Mah. Ini kejadian murni karena ada sabotase. Sabotase? Maksud kamu apa? Siapa dalangnya? Gini, Pak. Arta tuh udah kumpulkan semua bukti. Dan buktinya ini mengarah kepada satu orang. Namanya Benny. Apa hubungannya sih sama Benny? File yang dipakai untuk sabotase acara kita, Pak, itu atas nama Benny. Jadi satu-satunya cara untuk membereskan masalah ini adalah untuk membuktikan bahwa kematiannya Bella itu bukan karena kesalahan dari PT Dirgantara Otomotif, tapi karena gara Benny. Tapi bagaimana cara membuktikannya? Ya kita buka lagi penyelidikan kecelakaannya Bella. Kita buktikan kepada semua orang bahwa PT Dirgantara Otomotif tidak melakukan kesalahan. Iya. Apa yang Rafka katakan benar. Ini satu-satunya cara kita bisa memperbaiki citra perusahaan kita. Ya oke. Kalau gitu saya setuju kita lanjutkan lagi kasus kematian anak saya Bella. Oke, kalau begitu Papa, Mama, dan kamu juga Ayuna, besok kalian ke kantor polisi. Minta dibuka lagi kasus kematiannya Bella. Kenapa jadi sejauh ini sih? Ini sudah sangat jauh dari rencanaku. Aku harus bujuk Papa untuk pecat Rafka secara tidak hormat. Untuk menghentikan semua ini. Oke Pak Dharma, kalau gitu saya pamit dulu Pak. Semoga masalah ini bisa selesai secara kekeluargaan. Ya, Pak Dharma. Iya. Ayo, Ma. Pa. Udah, pergi. Hati-hati. Mana sih, Ki?
Dari tadi telepon gak diangkat. Ih, lu ngapain aja coba sama Ayuna? Ada kabar di telepon gak diangkat. Akhirnya apaan sih ini orang? 30 juta. Sisa 25 kok. Lo lihat aja ya Ben. Lo udah berani main-main sama gue. Lo gak tahu lo berhadapan sama siapa. Lo akan nyesel. Ya udah, Pak, Ma. Besok di kantor polisi jam 8 pagi jangan sampai telat ya. Oke, palingan pagi ya. Mama, Papa pulang dulu ya. Hati-hati ya, Ma. Ayo, Nah. Ya Mas, Kamu emang gak pernah bela diri kamu sendiri ya? Kalau sama papa mama kayak gitu. Kamu kan gak salah. Mas, sejak aku kecil, sejak aku diadopsi, aku tuh selalu diajarkan untuk nurut sama kedua orang tuaku. Dan aku banyak sekali hutang budi sama mereka, Mas. Aku sampai di titik ini sekarang, itu semuanya juga berkat mereka, Mas. Kamu jadi bukan anak mereka? Bukannya kamu udah tahu, Mas? Bukannya kamu cuma anak adopsi? Memang saya cuma anak adopsi, Pak. Tapi rasa bersalah saya terhadap mereka yang mengikat saya. Kan dari sebelum nikah, kamu udah tahu, Mas. Waktu nikah juga kan aku pakai wali hakim. Iya. Kamu lupa ya? Enggak. Sekarang aku baru ingat. Tadi aku lupa. Intinya, Ayuna, kamu tuh harus bisa membela diri kamu sendiri. Aku tidak akan ada selalu di samping kamu. Gini deh, aku ajarin kamu gimana caranya marah. Ya, nih kamu lihat aku baik-baik. Alis kamu naikin. Naikin alis kamu coba. Naikin alis kamu. Hah? Matanya dibuka lebar. Bicaranya tegas. Aku nggak salah. Bukan aku yang lakuin itu. Bukan aku yang bikin video itu. Kamu mau tambahin di belakangnya juga nggak apa-apa. Kamu mau kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting kamu kelihatan marah. Oke? Udah ngerti? Udah, paham. Sekarang coba kamu praktekin. Praktekin apa yang barusan aku lakukan. Nggak usah, Mas. Nggak usah dipraktekin. Aku udah paham itu tadi. Aku udah ngerti. Swear. Bener, Mas. Bener. Aku harus ketemu sama Mbak Lisa, Mas. Aku ngobrolnya sama Mbak Lisa. Mbak Lisa. Dulu. Ayo, Nah. Mbak Lisa. Aduh, susah banget sih kasih tahu. Dia ternyata cuma anak adopsi ya. Bukan anak mama papanya. Gak heran orang tuanya tega banget sama dia. Ada sayang-sayangnya sama anaknya. Aku ajarin kamu gimana caranya marah. Alis kamu naikin. Matanya dibuka lebar. Bicaranya tegas. Aku nggak salah. Bukan aku yang lakuin itu. Aku nggak salah. Aku nggak salah. Aku nggak pernah lakuin itu.
aku nggak bikin video itu. Stop. Bukan begitu caranya. Itu kalau kita dengerin dulu, kalau kamu kayak gitu marahnya, nggak ada yang bakal takut. Yang ada semua orang juga ketawa. Mau kemana? Udah, diam di sini. Nih, liatin ya, aku ajarin kamu marah. Nih. Ya, ini bisa kayak gini, atau bisa juga kayak gini. Terserah kamu suka yang mana. Alisnya kalau kamu mau naikin boleh, atau mau kayak aku juga bisa. Nih, kayak gini, marah. Jangan, itu tidur. Marah, gini. Nih, oke? Kamu lihat aku? Ya. Kamu lihat situ. Terserah kamu mau melotot atau mau kayak gini. Melotot juga boleh. Aku nggak salah. Bukan aku yang ngelakuin itu. Bukan aku yang bikin video itu. Mau tarik nafas setelah kamu ngomong juga boleh. Sambil gigit giginya juga boleh. Bukan aku yang bikin video itu. Aku nggak salah. Aku nggak lakuin itu. Aku nggak pernah bikin video itu. Itu benar. Berasa marah kamu? Ini yang aku mau kamu kayak gini. Kamu tuh harus kuat, Ayuna. Kamu jangan biarkan orang itu menginjak-injak harga diri kamu. Kamu harus kuat untuk diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa mengandalkan aku terus. Maksudnya? Aku nggak bisa andalin kamu terus. Kamu udah mempertimbangkan untuk cerai sama aku lagi ya, Mas? Bukan, maksud aku antisipasi. Aku kan nggak selalu ada di samping kamu seperti ini kan, nih. Aku kan nggak bisa terus di samping kamu. Coba latihan lagi, marah-marah lagi. Ingat, jangan dinaikin. Coba. Suatu saat, kebohongan ini akan terbongkar. Ini pasti ada masanya. Ayuna bakal tahu kalau gue ini bukan Rafka. Kalau kayak gini caranya, semua rencana aku tuh bisa gagal. Rafka malah dapat tamu depan papa. Dan Ayuna malah diuntungkan dengan dibuka kembali kasus kematian adiknya. Dan aku selalu aja apes, kenapa sih? Hidup aku benar-benar hancur gara-gara Ayuna. Kenapa sih? Ini kenapa muka aku? Ini kenapa nggak membaik? Malah makin merah sih. Aduh. Ayo lagi. Apa aku harus pakai skincare lebih banyak lagi? Sayang, kamu kenapa? Pak. Muka kamu... Pak, aku harus ke dokter kulit sekarang. Ini... Ma, jam segini udah nggak ada dokter kulit yang praktek. Semuanya udah tutup, ini kan udah malam banget. Ya, tapi muka aku ini panas. Perih, Pak. Ini kamu lihat sendiri, merah kan? Udah gini aja, Ma. Lebih baik sekarang Mama istirahat aja. Kulit mukanya jangan diapa-apain, jangan dikasih skincare, jangan dikasih make up. Kamu istirahat aja. Besok pagi-pagi kita langsung cari dokter kulit yang terbaik, oke? Ya? Nggak bisa, ini udah perih banget, panas. Aku nggak kuat. Aduh.
Mas? Hah? Kok kamu bobonya di sofa, Mas? Ya kamu malam ini tidur di kasur aja. Aku yang tidur di sofa. Kenapa, Mas? Udah nggak apa-apa kamu tidur di sofa. Mas, kamu bobo di kasur aja, Mas. Kan kamu biasanya juga bobo di kasur. Nggak apa-apa, Mas. Aku bobo di sofa aja. Iya, malam ini kamu tidur di kasur. Kamu pasti capek kan setelah drama hari ini banyak banget kayak begitu. Udah kamu tidur di situ, biar kamu tidurnya nyenyak. Udah tidur di sana aja. Mas, ayo, Mas. Kamu bobo di kasur aja, Mas. Aku bisa kok tidurnya nyenyak walaupun tidurnya di sofa. Nggak apa-apa, Mas. Ayo. Udah. Boleh nggak sekali-sekali kamu nurut sama suami kamu? Boleh nggak sekali-sekali kamu juga nurut sama istri kamu, Mas? Gitu dong. Oh. Kamu pernah dengar orang bilang kamu manis nggak kalau lagi ketawa, Mas? Manis? Kamu lagi demam ya? Kok ngomongnya ngelantur gitu sih? Udah. Nih. Dah. Duduk di sini. Kamu tidur di kasur hari ini, ya. Stay. Jangan kemana-mana. Ingat besok pagi kita mesti ke kantor polisi.